Dimanapun kamu berada, sekarang kamu sedang menyaksikan video tentang perubahan sosial budaya di era pandemi. Di awal tahun 2020, udah banyak banget masalah yang menyerang dunia, tak terkecuali negara kita, Indonesia. Masalah yang booming banget dan gak kelar-kelar sampai sekarang, yang bikin kita cuma diam di rumah selama berbulan-bulan, rebahan, makan, nugas, rebahan lagi, dan gitu-gitu terus. Sesuatu yang tak terlihat, bukan yang itu ya. Tapi sesuatu yang tak terlihat dan udah memakan banyak korban dan terus akan bertambah, menyebar begitu cepat ke seluruh dunia, yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot. Ya, bener, coronavirus atau bahasa kerennya COVID-19 atau orang-orang juga biasa nyebut sebagai COVID-19. Singkatnya, virus yang satu ini bahaya banget. Yang kemarin kelihatannya sehat walafiat, tiba-tiba masuk rumah sakit dengan diagnosa kena corona. Yang awalnya cuman produk Cina, sekarang udah menguasai seluruh dunia. Sungguh luar biasa. Oke, kembali ke topik. Sebenarnya kita nggak akan ngebahas lebih lanjut tentang virus corona, tapi kita di sini mau ngebahas dampaknya. Lebih tepatnya, dampak sosial terhadap kehidupan manusia. Ngomong-ngomong soal dampak sosial, apalagi di sekarang ini pasti kita langsung nyambungnya ke perubahan sosialnya. Kalau dibikin judul makalah, mungkin kayak gini ya, perubahan sosial di era pandemi. Ya, oke, sebelum memasuki topik bahasan, di sini terdapat 3 poin penting yang akan dibicarakan, yaitu mengenai 1. Apa itu perubahan sosial? 2. Apa saja jenis perubahan sosial? Dan yang ketiga, apa perubahan sosial di era pandemi ini? Memasuki topik yang pertama, yaitu pertanyaan mengenai apa itu perubahan sosial? Apa sih yang tergambar di otak kalian jika mendengar kata perubahan sosial? Memangnya manusia berubah dalam aspek sosialnya? Jawabannya iya, kita berubah, manusia berubah, masyarakat berubah. Saat masyarakat memiliki kebiasaan baru dan telah menjadi budaya tersendiri di dalamnya, itulah yang dinamakan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, yang di dalamnya termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial yaitu teori siklus. Teori siklus merupakan teori yang menyebutkan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tidak direncanakan dan tidak diarahkan, akan tetapi umumnya merupakan pola berulang. Untuk lebih jelasnya nih, dulu sebelum ada teknologi, kita mengirim surat untuk berkomunikasi jarak jauh dan dalam pengirimannya membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari.
Tetapi setelah teknologi ditemukan, manusia bisa mengirim pesan-pesan mereka menggunakan smartphone dan hanya dalam hitungan detik saja, maka pesan sudah terkirim ke orang yang dituju. Tergantung koneksi internet mereka ya. Contoh lainnya adalah perubahan pada gaya pakaian. Tadinya masyarakat yang hanya memakai baju tradisional atau baju adat daerah masing-masing, tapi sekarang kita bisa memakai baju dengan mengikuti tren atau hanya sekedar menggunakan baju sesuai selera kita. Lanjut ke topik bahasan yang kedua. Kita akan masuk ke materi apa saja jenis bentuk perubahan sosial. Ada dua cara manusia melakukan perubahan sosial, yaitu perubahan revolusi dan perubahan evolusi. Bentuk perubahan sosial yang pertama adalah perubahan revolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang cepat. Perubahan yang terjadi pun juga dilakukan secara besar-besaran. Contohnya adalah peristiwa revolusi industri. Bentuk perubahan sosial yang kedua adalah perubahan evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang lambat. Evolusi terdiri dari rentetan perubahan kecil sehingga kita seringkali tidak merasakannya dan tidak menyadarinya. Contohnya adalah perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Oke, setelah memahami apa itu perubahan sosial dan jenisnya, maka kita bisa masuk nih ke topik yang ketiga, yaitu perubahan sosial di era pandemi. Seperti perubahan perilaku, serta kebiasaan baru penggunaan masker, dan lain-lain. Contohnya, kita harus menggunakan masker saat di luar rumah. Juga jangan lupa bawa dan pakai hand sanitizer-nya. Selanjutnya, ada social distancing yang menyebabkan perubahan sosial. Social distancing ini membuat semakin sedikit interaksi sosial secara langsung. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Kita harus menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih sejauh 1 meter. Lalu, ada juga work from home dan study from home. Dapat kita lihat di gambar ini, dari pekerja hingga pelajar mengalami dampaknya. Semua harus melaksanakan kegiatannya di rumah. Selanjutnya, ada metode belanja dan metode pembayaran yang juga berubah. Seperti dahulu, yang dulunya kita selalu membeli dan membayar langsung dengan uang tunai, sekarang sudah berganti. Kegiatan belanja dan pembayaran kita sudah menjadi serba online. Dengan banyaknya online shop, e-commerce, dan metode pembayaran online, kita nggak perlu lagi bawa-bawa uang tunai. Tinggal lihat, klik, bayar, barangnya sudah bisa kita dapatkan. Praktis kan? Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran ini yaitu salah satu dampak COVID-19 dalam segi sosial adalah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Jenis bentuk perubahan sosial yaitu ada revolusi dan evolusi.
Revolusi adalah perubahan dalam kurun waktu yang cepat, sedangkan evolusi adalah perubahan dalam kurun waktu yang lambat. Untuk perubahan sosial di era pandemi ini, diantaranya ada perubahan perilaku, adanya kebiasaan baru memakai masker, hand sanitizer, melakukan social distancing, work from home, study from home, serta metode belanja dan pembayaran yang serba online. Semoga materi yang telah kita sampaikan dalam video pembelajaran ini dapat berguna bagi kamu semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!